Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-163. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, si Danti sama sekali tidak rela melihat gurunya terpaksa mengalah mendatangi Sono Keling. Tetapi ia melihat bahwa rencana gurunya itu adalah satu-satunya yang dapat dilakukannya. Karena itu maka betapapun sakit hatinya, ia terpaksa melihat gurunya itu berjalan mendekati Sono Keling. "Kita bersama-sama berada di dalam kesulitan," berkata Ki Tambak-Wedi kepada Sono Keling kemudian. "Waktu kita tidak cukup panjang. Bagaimanakah sikapmu, Sono Keling?" "Aku tetap pada pendirianku, pantang menyerah kepada orang-orang Pajang. Tetapi aku ingin si Danti aku bunuh sekarang juga." "Itu tidak mungkin kau lakukan. Kau akan dapat memilih salah satu di antara keduanya, melawan Pajang atau melawan si Danti." "Keduanya, aku tetap dalam pendirianku." "Tetapi kau tidak akan dapat melakukan bersama-sama. Baiklah, kalau kau tetap bertekad demikian. Tetapi apakah yang pertama-tama kau lakukan?" Sono Keling tidak menjawab. "Aku mempunyai usul. Selagi kekuatan kita masing-masing masih cukup kuat untuk melawan Untara, kita bersama-sama melawan orang-orang Pajang. Kemudian kita selesaikan persoalan kita. Kau akan mendapatkan kesempatan perang tanding melawan si Danti." Sono Keling masih berdiam diri. "Adalah bodoh. Pada saat serupa ini kita membuka garis perang segitiga. Itu hanya akan menguntungkan Untara saja. Apakah hal ini kau sadari?" "Baik." Tiba-tiba Sono Keling menggeram. "Aku setuju usulmu. Kita bertempur melawan Untara. Tetapi sesudah itu, aku harus mendapat kesempatan membunuh si Danti." "Terserah kepadamu. Tetapi yang akan terjadi adalah perang tanding. Kesempatanmu sama dengan si Danti, membunuh atau dibunuh di dalam perkelahian itu." "Baik, kesempatan itu aku terima. Nah, sekarang terserah kepadamu. Tuntunlah pasukanmu yang masih tersisa. Aku akan membawa pasukan Tambak-Wedi untuk melawan orang-orang Pajang itu. Kalau yang datang itu hanya pasukan berkudanya saja, maka kekuatan itu tidak terlampau besar." "Bagus," sahut Sono Keling. "Tetapi kau jangan ingkar janji. Aku junjung tinggi sifat-sifat jantan di antara kita." Sono Keling mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara itu Ki Tambak-Wedi kembali kepada si Danti. Namun ia masih belum melihat pasukan Pajang mulai bergerak. Agaknya mereka menyangka bahwa Ki Tambak-Wedi sedang merundingkan syarat penyerahan. Bahkan ia masih mendengar lagi suara, "Apakah kalian menyerah?" Sekilas Ki Tambak-Wedi memandang Sono Keling. Dilihatnya wajah itu menegang, bahkan kemudian menggeleng. Ki Tambak-Wedi pun tersenyum di dalam hati. Namun mulutnya segera berteriak, "Tak ada seorang pun di antara kami yang berpikir untuk menyerah. Meskipun tubuh kami telah dibasahi oleh keringat dan darah, tetapi kami akan tetap dalam pendirian kami." Demikian Ki Tambak-Wedi berhenti. Maka terdengar Sono Keling berteriak, "Ternyata kalian, prajurit-prajurit Pajang terlampau licik.
kalian mempergunakan kesempatan selagi kita menyelesaikan masalah kami ke dalam. Tetapi tidak apa, sisa-sisa yang ada pada kami cukup kuat untuk melawan kalian." Jawaban itu memang sudah diduga, namun ternyata Untara tidak segera bertindak. Ia masih melihat keadaan yang dihadapinya. Namun sebagai seorang prajurit yang berpengalaman, maka segera ia berhasil menyesuaikan dirinya. Segera ia mengetahui dan menyadari sepenuhnya apa yang sedang dihadapi. Dengan mempertimbangkan pesan Kitanu Metir lewat Wuranto, sambil melihat apa yang terjadi saat itu, maka Untara mampu menarik kesimpulan dan langsung membuat perhitungan sebaik-baiknya. Sebenarnya ia mengharap kehadiran Kitanu Metir untuk mendapat pertimbangan, tetapi orang itu masih belum dilihatnya. Namun untuk bertindak lebih lanjut ia cukup berhati-hati. Ia tidak tergesa-gesa menyerbu lawannya yang sedang dengan tegang menunggunya. Tetapi dibiarkannya keadaan itu tetap tidak berubah. Sementara itu pasukannya yang berjalan kaki semakin lama menjadi semakin dekat. Di pintu gerbang, Untara telah menempatkan 2 orang penghubung yang akan mengatur pasukannya yang segera akan menyusul. Sementara itu ia dapat memperpanjang waktu dengan berbagai macam pertanyaan dan ancaman. Namun derap kuda pasukannya telah cukup membuat orang-orang Tambak Wedi dan orang-orang Jipang yang masih hidup menjadi bingung dan berkecil hati. Seolah-olah kuda-kuda itu berada di segala jurusan. Ketika Untara mendengar Sono Keling menjawab, maka ia berkata pula, "Sono Keling, apakah kau masih tetap merasa bahwa pasukanmu cukup kuat untuk melawan Pajang?" Dari balik segerumbul perdu, Sono Keling melihat kepada Untara yang duduk di atas punggung kuda. Di belakangnya beberapa prajurit berkuda mengawalnya dengan kuat. Ujung-ujung pedang berkilat-kilat tersentuh oleh sinar matahari pagi yang semakin lama menjadi semakin cerah. "Jumlah kami masih cukup," teriak Sono Keling. "Jangan menyangka bahwa karena pertengkaran kecil di antara kami, maka kekuatan kami menjadi susut." Untara tertawa. Katanya, "Apakah kau sangka kami di sini tidak melihat mayat yang bergelimpangan di halaman, di bawah rumpun-rumpun bambu, dan gerumbul-gerumbul liar di kebun belakang, di jalan-jalan, bahkan bergayutan di pagar-pagar batu yang rendah itu? Persetan dengan itu semua." Ki Tambak Wedilah yang menyahut, "Kalau kau mau menyerang kami, marilah kami tunggu. Kenapa kalian masih berdiam diri saja di situ? Apakah kalian merasa bahwa kalian telah terperosok ke dalam lingkungan yang tidak kalian duga-duga? Kalian menyangka bahwa kami telah tumpas karena perselisihan yang tidak berarti ini? Untara, kamu salah. Ternyata bahwa kami masih sanggup menyambut kedatanganmu. Ayo, kenapa kau diam saja di situ?" "Jangan menggertak, Kiai," sahut Untara. "Pasukan kami cukup banyak, tetapi adalah menjadi kebiasaan Wiratamtama Pajang untuk tidak tergesa-gesa bertindak. Kami memberi kalian waktu, dan waktu yang kami berikan untuk berpikir itu cukup panjang, supaya kalian tidak menyesal nanti." "Omong kosong," teriak Ki Tambak Wedi. Kemudian kepada Sono Keling ia berkata, "Kalau Untara masih belum berbuat sesuatu, kitalah yang akan bergerak dahulu, Sono Keling. Siapkan pasukanmu." "Bagus," sahut Sono Keling. Namun ketika ia berpaling memandangi daerah sekitarnya, hatinya menjadi berdebar-debar. Pasukannya sebagian besar telah musnah seperti orang-orang Tambak Wedi sendiri. Meskipun demikian ia tidak dapat menyerah. Maka berteriaklah ia kepada sisa-sisa pasukannya, "Hentikan permusuhan atas orang-orang Tambak Wedi.
kita mendapat lawan baru yang lebih gila dari orang-orang Sidanti. Sejenak orang-orangnya menjadi bingung. Tentu saja mereka tidak akan dapat melupakan permusuhan yang baru saja terjadi. Bahkan ada di antara mereka yang telah terluka dan sahabat-sahabatnya telah terbunuh di dalam perkelahian itu. Tetapi kini mereka dihadapkan pada kenyataan baru. Wira Tamtama Pajang telah berada di ujung hidung mereka, bukan saja berada di Jati Anom. Sono Keling, terdengar suara Untara. Kau masih membayangkan kebesaran pasukan Jipang pada masa-masa lampau. Kau telah gagal dalam gerakanmu di utara. Kini kau akan mengalami kegagalan yang serupa. Apakah tidak lebih baik bagimu untuk menyerah? Aku tidak pernah merasa gagal di utara. Aku datang bersama orang-orangku karena panggilan Macan Kepatihan. Dan di sini pun aku tidak akan gagal pula. Kali ini aku akan menangkapmu dan menggantungmu di muka regol padepokan ini. Aku atau kau Sono Keling? Mungkin kedua-duanya. Sesudah kau menggantung aku, maka kaulah yang akan digantung oleh Kitambak Wedi. Sono Keling terdiam. Sekilas ia berpaling ke arah Kitambak Wedi. Tetapi Kitambak Wedilah yang menyahut. Setan Pajang yang licik, apakah kau mencoba mempengaruhi tekad kami bersama-sama untuk melawanmu? Apa yang terjadi kemudian telah kami setujui bersama. Kau tidak akan berhasil dengan caramu. Ayo, Sono Keling, siapkan pasukanmu. Ternyata Untara tidak cukup kuat untuk bertindak. Kalau pasukannya cukup, maka ia tidak akan hanya berbicara saja di atas punggung kudanya. Dada Untara berdesir. Ternyata perhitungan iblis lereng Merapi itu cukup cermat, sehingga ia dapat menebak keadaannya. Tetapi dengan pasukan yang ada, Untara tidak merasa cemas. Meskipun orang-orangnya tidak banyak, tetapi mereka semuanya berada di atas punggung kuda, sehingga gerak mereka pun akan jauh lebih cepat dari lawannya. Meskipun demikian, sebagai seorang senopati, ia harus yakin atas perhitungannya, sehingga meskipun ia tidak mencemaskan pasukannya yang hanya sebagian itu, namun ia masih tetap menunggu. Untara masih cukup bersabar. Ia tidak akan mulai sebelum pasukannya datang, kecuali kalau Kitambak Wedi mendahului. Dalam pada itu ia mendengar Kitambak Wedi itu berteriak, "Sono Keling, apakah pasukanmu sudah siap?" Sono Keling memandangi orang-orangnya yang masih tersisa. Sebagian sudah berdiri berkelompok, sedang yang lain masih sedang menyusun diri. Namun sebagian dari mereka telah menjadi sangat letih. Meskipun demikian, wajah-wajah mereka masih memancarkan tekad mereka sebagai seorang prajurit. Nyala di dalam dada orang-orang Jipang masih lebih hangat dari orang-orang Tambak Wedi sendiri. Ketika Sono Keling melihat orang-orangnya telah berkelompok di beberapa tempat, di jalan-jalan dan di dalam halaman, maka ia pun berteriak, "Kau lihat sendiri Kitambak Wedi, orang-orangku masih tetap dalam keadaannya, meskipun beberapa orang yang lain telah terluka dan bahkan terbunuh, tetapi yang tersisa masih cukup kuat menghadapi siapa saja." Terdengar Sidanti dan Argojoyo menggeram. Mereka juga melihat orang-orang Jipang itu dengan cepat telah menyusun dirinya kembali. Sedang orang-orang Tambak Wedi masih juga tertatih-tatih mencari kawan-kawan di antara mereka. Namun meskipun agak lambat, tetapi orang-orang Tambak Wedi itu pun akhirnya berhasil juga mengelompokkan dirinya. "Ayo Untara, kenapa kau masih tetap diam? Pasukanku seluruhnya telah siap," teriak Kitambak Wedi. Tetapi Sono Keling menyahut, "Pasukanku pun telah siap pula."
Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Terasa betapa Sono Keling tidak mau lagi disebut dan dimasukkan ke dalam lingkungan pasukan Ki Tambak Wedi. Tetapi Untara tertawa. Terdengar suara tertawanya sangat menyakitkan hati. Apalagi ketika Untara itu berkata, Ki Tambak Wedi dan Sono Keling, apakah kalian sangka aku tidak melihat orang-orang kalian yang merangkak-rangkak berkumpul di jalan-jalan itu? Apakah kalian menyangka bahwa aku bukan seorang prajurit yang dapat menilai pasukan? Seharusnya kalian tidak lagi memaksa orang-orang kalian yang telah menjadi kelelahan itu untuk bertempur. Kalian pasti sudah dapat menilai pula bahwa prajurit-prajurit Pajang masih cukup segar menghadapi lawan, meskipun lawannya gabungan antara pasukan Tambak Wedi dan pasukan Sono Keling. Tetapi yang kedua-duanya telah terlampau payah karena pertengkaran di antara kalian sendiri. Tetapi jumlah orang-orangmu terlampau sedikit, Untara, sahut Ki Tambak Wedi. Kau mencoba menghibur hatimu sendiri. Kau melihat pasukan berkuda ini. 5 orang dari utara, 5 orang dari selatan, 5 dari barat dan 5 dari timur. Begitu. Apakah aku harus kaku melihat pasukan yang tidak lebih dari jumlah jari-jariku? Untara menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Ki Tambak Wedi mempunyai tangkapan yang baik. Meskipun orang itu telah mencoba memperkecil arti pasukannya, ia akan dapat menjadi seorang senopati yang cakap di medan perang. Siapakah sebenarnya orang tua-tua ini? Pikir Untara. Ki Tambak Wedi, Ki Tanometir, dan siapa lagi? Ternyata mereka mempunyai sikap dan pandangan serta perhitungan seorang prajurit. Untara itu mengangkat kepalanya ketika ia mendengar Ki Tambak Wedi berteriak. Apa katamu, hei Untara? Apakah tidak sebaiknya kau saja yang menyerah? Tetapi sekali lagi Untara tertawa. Jawabnya, kalau perhitunganmu benar, Kiai, kenapa kau juga masih berdiam diri bersama pasukanmu yang letih? Lihat, berapa orang yang berada di belakangku. Jumlah ini sudah cukup meyakinkan bahwa dugaanmu terlampau jauh dari kebenaran. Ki Tambak Wedi menggeram, tetapi ia pun tidak berani segera mulai. Ia sebenarnya juga menunggu Untara memasuki halaman dan daerah pertempuran yang sempit. Pasukannya beserta pasukan Sono Keling yang lelah tidak akan dapat berkelahi dalam arena yang luas, apalagi melawan prajurit-prajurit berkuda. Tetapi agaknya Untara tidak segera bergerak. Dengan segala macam cara Ki Tambak Wedi memancingnya, membuat Untara segera bertindak. Namun senopati yang meskipun masih muda itu, tetapi sudah cukup masak menghadapi medan itu masih tetap bersabar. Untara, berkata Ki Tambak Wedi, kalau kau berkata sebenarnya, kenapa kau masih duduk di situ seperti patung? Apakah tugasmu hanya berteriak-teriak saja sepanjang hari? Apakah tugas seorang senopati Pajang itu hanya menakut-nakuti orang, mengancam kemudian menunggu orang-orang itu menyerah? Sebagian benar, Kiai. Setan alas. Ki Tambak Wedi mengumpat. Agaknya Sono Kelinglah yang sudah tidak sabar lagi. Luka-lukanya semakin lama terasa semakin pedih. Karena itu maka ia tidak ingin membiarkan dirinya menjadi lemah. Karena darahnya yang meskipun hanya setetes-setetes meleleh dari luka-lukanya, maka dengan garang ia pun berkata, "Kitalah yang akan mulai. Jangan terpancing ke segenap arah. Kita pusatkan pasukan kita kepada senopati yang hanya pandai berteriak-teriak itu saja. Pasukannya yang lain pasti akan terhisap ke sana. Bukankah kita menginginkan medan yang sempit?" "Bagus," sahut Untara. "Ternyata kau cukup berterus terang mengatakan cara yang kau pilih.
Tak ada gunanya berhasia, kau pasti mampu menebak. Sahut Sono Keling yang sejenak kemudian berteriak memberi aba-aba kepada pasukannya. Pasukannya yang letih itu pun segera bersiap. Meskipun keringat mereka seolah-olah telah terperas habis dan bahkan titik-titik darah telah membasahi pakaian mereka, namun mata mereka masih tetap menyiratkan dendam dan kebencian. Apalagi ketika mereka mendengar Sono Keling berkata, "Jangan biarkan diri kalian tertangkap hidup-hidup. Kalian akan menjadi tontonan di sepanjang jalan kota Pajang." Untara melihat pasukan yang sudah menjadi sangat lelah itu mulai bergerak, kemudian disusul oleh pasukan Ki Tambakwedi yang langsung di bawah pimpinan Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Sono Keling, mereka semuanya menyergap ke arah Untara bersama para pengawalnya. Untara menarik nafas. Ia melihat para pemimpin dan pasukan lawannya yang perlu mendapat perhatiannya. Ki Tambakwedi, Sono Keling, Sidanti dan Argojoyo. Untuk melawan mereka Untara memerlukan kelompok-kelompok khusus. Tak akan ada orangnya yang mampu berhadapan dengan salah seorang dari keempatnya, selain dirinya sendiri menghadapi salah seorang dari para pemimpin pasukan lawannya, kecuali Ki Tambakwedi. Namun selain para pemimpinnya, maka sebenarnya pasukan Tambakwedi dan Sono Keling itu sudah terlampau lemah. Setelah mereka berkelahi sesamanya, bahkan dalam pasukan yang sudah siap melawan pasukan Untara itu pun, mereka tidak dapat bercampur dalam satu baris perlawanan. Tampaklah bahwa masing-masing berada di dalam lingkungannya sendiri. Apakah kalian benar-benar tidak menyadari keadaan diri? Teriak Untara. Jangan banyak berbicara, sahut Sono Keling sambil membawa pasukannya semakin maju. Untara merasa bahwa ia tidak akan dapat mengulur waktunya. Karena itu maka dipanggilnya salah seorang perwira bawahannya. Diberikannya beberapa petunjuk untuk melawan para pemimpin dari padepokan ini. Hati-hatilah dengan iblis yang tua itu. Jangan kurang dari 10 orang. Sedang anak muda yang bernama Sidanti itu, cobalah melawan bersama 3 atau 4 orang. Demikian yang lain itu, yang aku kira adalah adik Argopati dari Menoreh, seperti yang dipesankan oleh Kitanumetir. Sedang Sono Keling, serahkan ia kepadaku. Akulah yang berkewajiban untuk menangkapnya hidup-hidup, apabila mungkin. Kalau tidak, aku terpaksa menyelesaikannya demi tugasku. Perwira-wira tamtama itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menyadari bahwa tugas itu bukan tugas yang ringan. Meskipun di hadapannya berjalan prajurit-prajurit yang lemah dan tertatih-tatih, menyeret tombak dan pedang mereka. Tetapi menghadapi para pemimpinnya, maka masih banyak diperlukan tenaga. Sekilas perwira itu memandang berkeliling. Pasukannya memang tidak begitu banyak, tetapi cukup untuk membuat orang-orang Tambakwedi dan orang-orang Jipang menjadi bingung. Dengan tangannya perwira itu memanggil beberapa orang bawahannya. Diberikannya beberapa keterangan. Hanya mereka yang berada di atas kuda-kuda yang cukup tangkas dan dapat dikuasai dengan baiklah yang dipilihnya untuk melawan Ki Tambakwedi yang mengerikan itu. Pasukan yang dibawa oleh Sono Keling semakin lama menjadi semakin dekat. Sementara itu beberapa ekor kuda dari para prajurit Pajang telah bergerak pula menyusun diri. Beberapa orang bergabung dalam satu kelompok untuk menghadapi orang-orang yang mempunyai banyak kelebihan dari para prajurit itu sendiri. Tetapi ternyata Untara bukan anak-anak yang lagi bermain perang-perangan. Ia mampu menilai keadaan dan membuat perhitungan yang tepat. Ketika orang-orangnya telah tersusun,
Meskipun dengan terpaksa ia harus memanggil beberapa orang yang datang dari jurusan lain, maka ia mulai menggerakkan pasukannya pula. Tetapi Untara tidak menyongsong pasukan yang datang ke arahnya. Dengan sebuah tanda-tanda pedang, Untara ternyata menggerakkan pasukannya yang berada di arah yang bertentangan dengan dirinya, meskipun hanya beberapa orang saja. Sejenak kemudian orang-orang Tambak Wedi dan orang-orang Jipang mendengar ringkih kuda justru di belakang mereka. Ketika mereka berpaling, maka mereka melihat bayangan yang bergerak-gerak di belakang dedaunan mendekati mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.